Halo, perkenalkan saya Muhammad Sidik atau Junet John. Di sini saya akan memberi pencerahan kepada anda-anda yang memiliki mobil ataupun motor, di mana masalah kelistrikan. Banyak permasalahan kelistrikan yang menjadi polemik di dalam sebuah kendaraan. Jadi contoh, sebuah kendaraan bisa tidak berfungsi kalau kelistrikannya kacau, seperti ngedrop ataupun low ataupun up, ya. Jadi keterendahan ataupun ketinggian tegangannya. Sebagai contoh, kelistrikan di mobil itu banyak macam dan beragam. Kadang-kadang orang bertanya, sebenarnya kelistrikan mobil itu berapa sih yang standar, kan begitu. Jadi saya terangkan bahwa kelistrikan mobil, kalau keadaan mobilnya diam, kalau kelistrikannya berasal dari yang namanya akumulator atau aki atau baterai. Bahasa daerahnya Medan biasanya baterai, kalau untuk bahasa umumnya aki, ya. Jadi aki itu tegangan aslinya dia itu adalah 12,3 sampai 12,8. Nah, tegangan akinya sendiri. Jadi ada aki-aki yang kalau yang udah lama, aki yang udah lama itu bisa jadi 11, ya. Nah, ini aki yang udah 11, tegangannya 11 volt ini biasanya bermasalah ini. Jadi kalau aki biarpun kurang setrumnya itu biasanya 12 atau 12 lebih. Tapi kalau aki udah 11, walaupun dicas nanti dia full naik dia, tapi nanti bisa turun lagi. Nah, itu cepet. Biasanya daya chargernya kurang. Apa sih yang mengakibatkan kalau akinya turun atau naik, ya kan? Biasanya aki yang kebanyakan turun, jarang yang naik gitu. Tapi ada satu saatnya aki bisa naik gitu loh. Jadi kalau aki ini normal 12 volt dan ampernya masih dalam batas ambang yang ditentukan. Jadi dalam aki ini ada yang namanya CCA, ya. Aki itu ada namanya tegangan, voltase itu 13,3, tadi sampai 13,8. Terus ada yang namanya ampere. Ampernya adalah arus yang mengalir, ya, arus yang mengalir dari keseluruhan. Misalnya tertulis di situ 60 ampere, 60 Ah ya biasanya, ampere hour, atau 35 atau 40 tergantung akinya. Nah, artinya apa? Artinya aki itu akan habis jika tegangannya 12 volt itu, ya, dengan mengalir 40 ampere 1 jam itu habis. Nah, itu dan makanya aki 40 Ah, ampere hour. Artinya 40 ampere. Apakah aki 40 ampere ini tidak bisa mengalirkan arus di atas 40? Bisa gitu. Jadi aki yang 40 ampere bisa mengalirkan arus 100 ampere gitu. Tapi dengan jangka waktu mungkin nggak jadi 1 jam dia habis, ya, mungkin cuma 20 menit atau setengah jam habis gitu. Ya. Jadi bukan aki yang 60 ampere itu terus maksimum hanya bisa mengalirkan 60 ampere, enggak. Nah, terus jika dalam mobil, jika mobilnya nyala, itu ada yang namanya alternator. Jadinya Anda boleh search di Google atau apa tuh alternator. Alternator di mobil itu adalah alat yang buat mencharger aki, ya, jadi mengecas ke aki. Nah, di alternator itu dia memiliki tegangan dan ampere juga. Jadi di setiap alternator tuh ada tegangan dia. Alternator biasanya itu 13,3 sampai 14,8, nggak boleh lebih, ya. Jadi kalian kalau boleh ukur, kalau yang bisa mengukur, jika mobilnya berhenti itu biasanya 12, sekian, 12,3 sampai 12,8. Tapi kalau mobilnya nyala bisa 14,8, nggak boleh lebih dari 15 lebih. Karena kalau seandainya nanti sampai 15 lebih, itu akinya bisa gembung. Terus alat-alat elektronik di dalam mobil bisa rusak. Karena alat-alat elektronik di dalam mobil itu seperti ECU, rangkaian lain, audio atau segala macamnya, itu dia mempunyai, untuk mobil 12 volt ya, untuk mobil biasa ya, yang bukan truk ya. Kalau yang 24 volt beda lagi. Itu dia mempunyai
tegangan kerja dari 11 sampai dengan 16. Nah, jadi kalau melebihin itu biasanya kapasitornya pecah atau IC-nya ada yang rusak. Nah, pasti rusak gitu. Nah, gimana jika akinya ini udah mulai soak atau turun? Apakah mempengaruhi kinerja mobil tersebut? Ya. Jika akinya sudah mulai lemah atau soak, walaupun masih bisa starternya agak lama gitu, itu sangat-sangat berpengaruh kepada performa kendaraan kita. Tapi kalau udah nyala kan ada orang bilang, tapi kan kalau udah nyala kan langsung dicas di alternator gitu, pakai aki, ke aki, jadi tegangannya normal. Iya benar, tegangan normal, tapi ada efeknya. Nih saya kasih terangin efeknya. Satu, jika aki normal dicas itu dia enteng, alternatornya ringan, mencarger masuk, terus simpannya lama. Ya, walaupun akinya mobilnya hidup ya, walaupun mobilnya hidup, disimpan lama, dia menyimpan, terus dialirkan lagi ke segala yang dibutuhkan seperti ECU, audio, power window, lampu, klakson, semuanya normal, dia mengalirkan normal. CCA-nya masih tinggi. Nanti saya terangkan masalah CCA. CCA-nya masih tinggi. Nah, kalau aki yang sudah lemah, dia akan hilang. Begitu dia masuk, dia hilang sendirinya. Dipakai atau tidak dipakai, ini akinya daya simpen yang di aki itu hilang dan berat. Dan dia menyedot alternator itu sangat cepat. Kalau tadi yang aki normal itu lambat. Ya. Dan kalau akinya yang udah mulai soak itu sangat cepat sehingga membuat alternatornya berat. Alternatornya bisa panas gitu. Makanya mobil-mobil yang sudah akinya soak, bisa starternya agak susah. Kenapa? Karena alternatornya berat. Kalau kita menghidupkan starternya pertama kali, itu kan alternator ikut terputar oleh mesin, ya kan? Jadi membuat alternator itu berat gitu. Terus kelistrikan yang dipancarkan, yang dialirkan ke seluruh yang membutuhkan komponen-komponen itu udah nggak stabil. Jadinya yang biasanya itu nanti dihitung lagi dalam masa CCA. Biasanya ya misalnya dia membutuhkan 1 detik, biasanya kita ukurannya per 30 detik. 1 detik misalnya 10 ampere. Dan ini dia udah aki yang udah mulai turun, udah nggak mampu. Jadi kinerja komponen atau spare part di dalam itu tidak terpenuhi. Itu yang membuat kinerja mobilnya lambat. Biasanya mobilnya itu berat. Kenapa berat? Karena pengapian di businya itu sudah mulai lemah. Kenapa kok bisa lemah? Ya karena tadi CCA tadi, nanti saya terangkan ya apa itu CCA ya. CCA tadi, CCA-nya udah mulai lemah gitu loh. CCA-nya sudah mulai pelan, jadi sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan si koil gitu. Oke, sampai di sini dulu. Nanti sampai season 2 saya akan membuatnya sampai selesai. Membuat video ini sampai selesai. Ini saya bikin season 1 dulu, yaitu sekitar 10 menit. Nanti saya bikin video 10 menit dari mulai season 1 masalah kelistrikan mobil. Oke, sampai dulu sini. Sampai jumpa di video selanjutnya season 2. Salam dari saya Muhammad Sudik Junaid John, Hybrid CX-10.